Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-29. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Seperti biasa, setiap hari Rabu sore berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara pada Asogi sore ini. Dan selama 1 jam ke depan, kami akan hadirkan diskusi interaktif santai bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir, akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan, baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini telah hadir 2 orang narasumber yang akan siap berbagi update ilmunya. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Dan narasumber kita yang pertama ini pasti sudah sangat familiar karena setiap seri Asogi selalu hadir, yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, sekaligus sebagai Sekjen Hogi. Selamat sore, Dr. Tovan. Selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dr. Ali Budi, Dr. Made. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Imade Widya Laksana Mahayasa, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari RSUP NTB. Selamat sore, Dr. Made. Selamat sore, Dr. Nisa, Dr. Ali Budi, dan Dr. Tovan. Selamat sore. 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 Untuk jalannya diskusi akan dipandu oleh moderator kita sore hari ini, yaitu Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dan sekaligus sebagai wakil ketua Hogi. Selamat sore, Dr. Ali Budi. Selamat sore, Dr. Hoirunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih melanjutkan tema kita pada seri Asogi sebelumnya tentang kanker serviks, dan tema kita sore hari ini akan kita bahas pada Asogi ke-29 adalah terkait perkembangan screening, yaitu pemeriksaan HPV sebagai metode screening primer kanker serviks. Namun sebelumnya marilah kita simak sambutan dari Ketua Hogi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Ketua Hogi, sekaligus akan membuka acara dan sekaligus juga sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara diskusi Asogi sore ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada sore hari ini kembali Hoki menyampaikan atau menyajikan Asogi apa saja kutanya. Dan mohon maaf pada sore hari ini Ketua Hoki berhalangan hadir untuk ikut diskusi pada Asogi kali ini, tetapi beliau menyampaikan pesan bahwa tidak kalah pentingnya Asogi pada kali ini adalah menampilkan terkait sama HPV sebagai screening primer untuk kanker serviks. Ini saya kira topik yang cukup menarik karena apa? Karena selama ini kita melaksanakan screening kanker serviks secara konvensional, baik melalui pap smear maupun dengan IVA. Ya. Tetapi ke depan Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan kemungkinan kita akan menggunakan HPV sebagai screening primer pada kanker serviks. Dan ini adalah lonjakan yang cukup berani ya dari Kementerian Kesehatan karena memang sekarang sedang ditantang untuk segera melaksanakan upaya-upaya eradikasi kanker serviks pada tahun 2030. Kalau kita hanya bersandar pada screening konvensional saja, rasanya akan cukup lama kita akan mencapai cita-cita eradikasi kanker serviks pada tahun 2030 nanti. Oleh karena itu, para peserta yang hadir pada kali ini mudah-mudahan juga bisa menjadi champion, ya. Kenapa? Karena dia sebagai champion di dalam tata laksana dan bagaimana primary screening dengan menggunakan HPV itu bisa lebih mudah dipahami oleh para peserta sekalian. Kita hadirkan di sini Asogi dengan narasumber yang cukup berkompeten,
Ibu Sekjen sendiri, Dr. Tovan, kemudian kita hadirkan dari daerah timur, Dr. Made Mahayasha, spesialis onkologi konsultan, yang akan berbagi dengan teman-teman sekalian. Marilah kita ikuti dan kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dan kita awali Asogi pada kali ini. Langsung saja untuk mengawali Asogi kali ini, ya, saya izin Mbak Nisa, langsung kita mulai saja. Dan silakan Dr. Made atau Dr. Tovan yang akan menyampaikan sebagai inisiasi bahan diskusi pada kali ini. Kami persilakan. Ya, Dr. Made dulu ya, Dr. Ali Budi, izinkan. Oke, ya betul. Silakan Dr. Made. Dr. Made adalah seorang ginekologi konsultan yang bertugas di NTB, Mataram. Ya. Ya. Kami persilakan. Dr. Ali Budi, moderator, guru saya, Dr. Tovan Widya Utami, Ibu Sekjen, Mbak Nisa. Yang saya hormati, guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini pada acara ASKOGI. Izinkan saya berbagi pengalaman tentang human papillomavirus, terutama nanti juga berhubungan dengan pelayanan kami di Indonesia bagian timur. Saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan, Dr. Ali Budi? Kelihatan, Dokter. Ya, terlihat, Dr. Made. Terima kasih. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang human papillomavirus sebagai screening primer pada kanker serviks. Kita bicara HPV, tentu kita juga akan membicarakan penyakit yang ditimbulkan oleh human papillomavirus ini, yaitu kanker serviks. Kita ketahui ini masih masalah di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Global Can 2020, kanker serviks masih merupakan masalah pada wanita sebagai kanker keempat terbanyak. Kemudian kita ketahui bahwa kanker serviks ini ditandai dengan adanya perubahan pada sel normal serviks, yaitu displasia, dan bisa berlanjut menjadi kanker. Disinilah kita akan banyak bekerja pada screening, sehingga kanker serviks ini bisa kita temukan sebelum menjadi kanker, masih dalam fase pre-kanker. Magnitud dari kanker serviks sendiri adalah kita ketahui dia dari 100.000 wanita, lebih dari 13 wanita berpotensi terkena kanker serviks setiap tahunnya, dan lebih dari 7 orang dari 100.000 itu akan mengalami kematian. Kemudian WHO juga menyebutkan lebih dari 600.000 kasus setiap tahun, dan di Indonesia sendiri 36.000 kasus baru kanker serviks setiap tahun. Jadi sangat banyak dan masih merupakan masalah. Bicara tentang kanker serviks, tentu kita harus bicara tentang human papillomavirus sebagai penyebabnya. Jadi human papillomavirus ini yang berpotensi menjadi kanker serviks adalah tipe yang high risk. Kalau yang low risk itu berpotensi menjadi genital wart atau kutil kelamin, dan HPV high risk yang populer yang merupakan masalah adalah 16-18, disusul dengan 45-52 dan seterusnya. Penularan ini kita ketahui secara skin to skin contact, terutama melalui hubungan seksual. Kita kilas balik ke belakang, kita berterima kasih pada seorang sarjana peneliti dari Jerman, Harald Surhausen. Dialah penemu human papillomavirus, sehingga pada tahun 2008 dia diberikan hadiah Nobel Prize untuk bidang fisiologi dan medicine. Karena penemuannya ini pada tahun 83 dan 84 dia mengisolasi HPV 16 dan 18. Penelitiannya berlanjut, bisa mengisolasi 14 human papillomavirus high risk yang lain, dan berkat dimulainya penelitian terhadap HPV ini pada 2006 itu vaksin kanker serviks pertama di launching, dan saat ini sudah sangat banyak negara memberlakukan vaksin kanker serviks sebagai program nasional kanker serviks atau pencegahan kanker serviks di negaranya. Indonesia sebentar lagi. Human papillomavirus kita ketahui bila dia menginfeksi serviks, human papillomavirus ini akan memproduksi protein E6 dan E7. Dia
akan berikatan dengan tumor suppressor gene, gen-gen yang sebenarnya mencegah terjadinya perubahan sel menjadi ganas, yaitu protein 53 dan protein retinoblastoma. Tumor suppressor gen ini diinaktivasi olehnya sehingga sel-sel pada serviks bisa berkembang secara tidak terkendali. Inilah cikal bakal terjadinya kanker serviks. Kita tahu, kita bersyukur kanker serviks ini sudah kita ketahui natural history of disease-nya secara mendalam ya, sehingga kita bisa melakukan intervensi. Jadi serviks yang normal bila terinfeksi oleh human papillomavirus itu akan terjadi clearance atau bisa sembuh sendiri dalam waktu kurang dari setahun sebanyak 90%. Dia akan kembali ke secara normal. Hanya 10% yang akan progresi menjadi low seal ataupun high seal. Nah, bila dia persisten, artinya bertahan terus di serviks, ini yang berpotensi menjadi kanker serviks. Sehingga kita katakan infeksi HPV ini hanya mungkin terjadi bila ada infeksi yang persisten. HPV itu sendiri sampai sekarang sudah diketahui yang high risk ya, sudah total hampir 100 lebih dari high risk dan low risk. Di luar negeri, peneliti-peneliti itu mengatakan bahwa tipe terbanyak adalah 16, 18, 31, 33, dan seterusnya. Kemudian di Indonesia juga kita lakukan penelitian karena kita juga harus tahu tipikal genotype di Indonesia itu apakah sama dengan yang ada di luar negeri. Dan ternyata penelitian-penelitian yang dilakukan itu juga menunjukkan bahwa subtipe yang sama dengan yang ditemukan di luar negeri itu yang terbanyak. Termasuk yang paling baru dilakukan oleh Prof. Laila dan Dr. Tovan, itu juga memberikan hasil yang tidak berbeda. Jadi tipikal genotype yang di luar negeri dan di Indonesia itu relatif sama. Nah, ini tadi Dr. Ali sempat menyinggung sedikit tentang mimpi kita bersama WHO dan kita bahwa pada tahun 2030 itu kita mencapai eliminasi dari kanker serviks dengan harapan hanya terdapat 4 kasus dari 100.000 dengan 3 aktivitas yang kita lakukan. 3 metode, yaitu yang pertama 90% dari anak gadis di umur 15 tahun itu sudah mendapat vaksin HPV. Kemudian 70% dari wanita-wanita yang berisiko itu sudah dilakukan screening pada usia 35 dan 45 tahun. Kemudian yang terakhir 90% dari wanita-wanita dengan kelainan serviks itu mendapat pengobatan yang memadai dan 90% wanita-wanita dengan kanker serviks itu ditangani dengan baik. Bila ini 3 ini bisa dikerjakan dengan baik, harapan kita di 2030 kita bisa melakukan eliminasi kanker serviks. WHO sendiri sudah merekomendasikan 3 model screening dengan menggunakan metode molekular, sitologi, dan IVA, inspeksi visual dengan asam asetat. Ya. Namun WHO menyarankan melakukan screening itu dengan high performance test. Dalam hal ini dia menyarankan sekali HPV DNA. Ya, ini masih tantangan buat kita ya, karena HPV DNA di negara kita masih sesuatu yang mahal. Jadi WHO menyarankan pada umur 30 tahun itu sudah dilakukan screening dan diulangi setiap 5 sampai 10 tahun. Modalitas yang ada sebenarnya selain sitologi, IVA, dan tes HPV, itu kita kenal juga metode co-testing. Artinya kita mengkombinasi beberapa metode screening sekaligus untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitasnya. Di luar negeri yang sering dipakai adalah kombinasi atau co-testing antara pap smear dan HPV test. Ini sudah sangat luas dipakai, dengan dikombinasi diharapkan interval pemeriksaan bisa lebih jarang. Ini strategi screening di Indonesia. Bila mengacu pada WHO, kita melakukan tes HPV DNA, ditemukan hasil negatif atau positif, ditindaklanjuti sesuai dengan algoritma yang ada. Namun kita juga punya IVA yang sangat-sangat kita banggakan dan kita kembangkan sekali, terutama teman-teman di Jakarta, Prof. Laila, Dr. Tovan itu melakukan DOIVA yang mempunyai sensitivitas lebih baik lagi. Jadi itu kita kembangkan selain yang sudah ada HPV-RT dan sitologi, juga HPV-RT dan IVA.
Ini yang HPV DNA yang sudah dilakukan dan beredar di pasaran di Indonesia juga. Jadi ada dua sebenarnya metode pemeriksaan, yaitu dengan memeriksa DNA dan RNA. Tapi tujuannya adalah bagaimana menemukan HPV DNA yang high risk. Jadi ada metode yang paling sering dipakai itu biasanya kita untuk menemukan HPV high risk atau non high risk. Kemudian metode yang kedua ada menemukan HPV high risk genotype 16-18 dan HPV high risk non 16-18. Kemudian yang tiga adalah dengan metode genotyping. Tentunya genotyping ini yang sangat bagus ya dibandingkan yang lain, tapi konsekuensinya adalah dengan harga yang lebih mahal. Ini merupakan tantangan kita semua. Dr. Ali Budi tadi sampaikan ini tantangan karena lompatan yang sangat tinggi dari sitologi atau pap smear dan IVA kita melompat ke HPV DNA. Di daerah timur, di tempat saya itu, kalau IVA dan pap smear masih banyak yang mengerjakan. Tapi HPV DNA ini bahkan di praktek pun sebulan mungkin hanya ada 1 atau 2 yang memeriksa. Jadi memang masih tantangan buat kita semua. Dengan sensitivitas tentunya kita harapkan di atas 95% sehingga pemeriksaan ini bisa menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan harapan. Jadi untuk ringkasnya saya sampaikan bahwa tujuan kita untuk eliminasi kanker serviks itu sangat tergantung pada vaksinasi yang sedang diberikan, kemudian deteksi dini dengan metode HPV DNA sebagai high performance test, sehingga suatu saat atau dengan mimpi kita di 2030 kanker serviks ini bisa kita eliminasi. Terima kasih Dr. Ali Budi, saya kembalikan pada moderator. Ya baik, terima kasih Dr. Made, paparan yang cukup menarik ya. Dan kita memang tantangan ini berani nggak Dr. Tovan HPV testing DNA sebagai primary screening nasional ya nanti Dr. Tovan akan ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita tetap punya yang konvensional dan cukup akurat sebetulnya ya, baik pap smear maupun IVA. Pap smear memang ada beberapa kendala di dalam SDM, kemudian dari segi waktu dan sebagainya. Tetapi IVA tetap harus kita tonjolkan ya, mau nggak mau di dalam strategi nasional nanti ya. Bagaimana kesiapan kita ya, Dr. Tovan di dalam menghadapi primary screening ini ya. Kalau enggak kan nanti memang teman-teman masih bertanya-tanya ini, benar nggak, siap nggak gitu ya. Burdennya kayak apa? Ya. Ini biar dah ini Ibu Sekjen Dinda Sekjen yang cantik ini yang akan memaparkan. Ya, kami persilakan atas arahan Bapak Wakil Ketua. Kami persilakan Dr. Tovan. Baik. Ya, terima kasih Dr. Ali Budi. Oh iya, sebelum lupa mohon maaf ya. Teman-teman sejawat sekalian, jika ada pertanyaan langsung tulis di Q&A atau pada akhir sesi dari paparan Dr. Tovan nanti, teman-teman sejawat sekalian bisa saling diskusi dengan melakukan raise hand. Nanti kita akan panggil untuk memberikan pertanyaan maupun komentar atas diskusi pada sore hari ini. Kami persilakan, Dr. Tovan. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Ali Budi. Ini kakak saya yang luar biasa, baik hati dari Bandung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya juga sudah sangat terbantu oleh apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Made. Jadi kita memang sudah membagi diri bagaimana Dr. Made memaparkan apa sih sesungguhnya burden of disease ya, masalah-masalah yang kita hadapi daripada kanker serviks ini gitu ya. Sehingga menjadi inisiasi ataupun inspirasi buat teman-teman mengajukan. Jadi mungkin untuk bagi teman-teman yang baru bergabung di ASOGI, izinkan ya Dr. Ali Budi kita agak sedikit promosi ya. Ini sebenarnya sudah sejak bulan Desember ASOGI kita sudah selenggarakan, alhamdulillah animonya luar biasa sampai bahkan kita menembus angka 700 yang melakukan registrasi ya. Jadi bulan Desember ini sudah ya, Januari, Februari, kemudian ini adalah bulan ini yaitu adalah pemeriksaan HPV sebagai screening primer kanker serviks. Jadi mungkin sedikit kami sampaikan bahwa berdasarkan survei yang sudah kita lakukan, alhamdulillah jadi teman-teman sudah mengisi survei dan memang masalah screening kanker serviks ini masih menjadi primadona ya, sehingga memang ingin dikupas lebih jauh secara detail dengan beberapa topik spesifik gitu ya. Kalau kita masih ingat
topik tentang HPV ini sebenarnya sudah 3 kali, tapi memang yang satu vaksinasi, yang satu adalah manajemen HPV positif ya. Jadi memang kita saat ini adalah pemeriksaan HPV sebagai screening primer kanker serviks ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Made, saya rasa saya tidak mengulang lagi bahwa tidak ada satupun intervensi yang bisa dijadikan senjata untuk eliminasi kanker serviks ya. Jadi memang istilah saat ini yang tepat adalah bukan eradikasi, namun eliminasi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan istilah eradikasi bahwa pada suatu ketika kanker serviks akan menjadi zero nih angkanya. Namun itu adalah sangat tidak mungkin. Jadi memang istilah yang tepat adalah eliminasi, yaitu 90 70 90 ini ya. Jadi ini di sini adalah tantangan kita bahwa kita menantang diri sendiri, Indonesia bebas kanker leher mungkinkah gitu ya. Nah ini kalau kita sampaikan tadi benar sekali apa yang disampaikan Bapak Wakil Ketua Dr. Ali Budi bahwa Bapak Menteri Kesehatan saat ini begitu agresif untuk memerangi kanker serviks ini dimulai dengan vaksinasi HPV dan ini sudah dimulai menjadi National Immunization Program di tahun 2022 ini menggantikan yang tadinya semula direncanakan di tahun 2024 ya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi apa sih sesungguhnya background dari apa yang kita ingin diskusikan saat ini ya teman-teman. Jadi sejawat izinkan bahwa ini adalah satu guideline internasional yang sering dijadikan patokan untuk manajemen precancer yaitu American Society Colposcopy and Cervical Pathology. Jadi kalau kita lihat dari 2019 ini yang terbaru adalah memang berdasarkan risk based management consensus guideline. Jadi memang berdasarkan SPV test status ya. Jadi status HPV-nya seperti apa itu yang menjadi dasar untuk dilakukan manajemen selanjutnya. Nah kalau kita lihat beberapa modalitas deteksi dini kanker serviks ini memang ini kita nggak perlu ulas satu persatu, nanti mungkin sesi diskusi. Jadi saya hanya minta waktu 8 menit dari paparan ini. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah yang utama adalah IVA, kemudian pap smear dan yang ketiga adalah HPV. Kita tahu bahwa 99,7% hampir 100% kanker serviks itu related dengan HPV ya. Kalau kita lihat di sini memang tidak perlu saya ulang lagi bahwa pap smear mengalami suatu revolusi. Jadi revolusi di akhir-akhir bahwa memang ternyata pap smear ini memiliki angka negatif palsu pada beberapa studi yang ada sehingga dikembangkanlah suatu liquid based cytology untuk meningkatkan akurasinya. Namun ternyata juga memang ini juga masih belum sempurna sehingga kita sempurnakan dengan HPV dan kita lihat bahwa memang dasarnya sitologi konvensional pap smear maupun sitologi yang baru LBC adalah melihat sel ya jadi sitologi. Jadi intinya ada 3 ini bagaimana kita bisa membandingkan. Nah, inti dari apa yang kita bisa diskusikan adalah HPV plus minusnya. Bagaimana sih kita bisa menjadikan HPV ini sebagai screening primer di negara kita ya. Karena kalau kita bicara teori jelas HPV test sebagai single screening method itu memiliki akurasi yang paling superior dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, ini perlu diingat bahwa angka cakupan screening di Indonesia masih sangat terpuruk ya. Mohon maaf saya harus bicara seperti itu dan kita masih juara bertahan di Asia Tenggara, insiden juara 1 dan mortalitas juara 2 di antara negara-negara Asia Tenggara di tahun 2019 dan 2020. Maka kita mengejar adalah terutama adalah pencegahan primer dan sekunder yaitu terutama adalah di early detection yaitu 70%. Namun ingat adalah yang dikejar adalah high performance test tadi yang disampaikan oleh Dr. Made adalah HPV test ya. Ini adalah diskusi kita suasana ketika memaparkan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dengan WHO dan negara-negara di SEARO ya Southeast Asia dan juga negara-negara Asia Pasifik ketika kita di APEC meeting yang lalu bahwa kita nyatakan memang cakupan screening kita memang luar biasa rendah ya apalagi ditimpa dengan pandemi seluruh negara di Asia Tenggara maupun di global memang menunjukkan angka cakupan screening yang menurun pada saat masa pandemi ini. Nah, ini adalah inspirasi yang kita paparkan pada saat di WHO waktu itu. Jadi bahwa kita memiliki senjata baru ya jadi memang kita anggap ini adalah senjata kita co-testing yang berbeda dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu co-testing dengan sitologi ya dengan HPV test dan itu menjadi bahan yang sangat menarik oleh Prof. Julia dari WHO waktu itu dan mereka ingin berdiskusi tentang hasil studi kita tentang HPV plus IVA di sini. Nah ini adalah beberapa paparan yang mungkin saya tidak akan ulang. Ini adalah menunjukkan bagaimana kita bisa membandingkan sensitivitas, spesifisitas, NPV, PPV pada sitologi sebagai screening tunggal, kemudian HPV sebagai screening tunggal dan apabila dikombine keduanya. Kalau kita lihat di sini jelas ya, co-testing memiliki sensitivitas yang paling tinggi dan ini jelas memang terkait dengan biaya ya. Jadi kalau di negara maju kita tidak bicara masalah science spec lagi, evidence, tapi kita sudah bicara analisis ekonomi kesehatannya gitu ya. Nah ini juga sama bahwa co-testing memiliki sensitivitas yang sangat lebih baik dibandingkan sitologi secara primer dan HPV test alone ya. Namun kita lihat dari cost-nya kita bisa lihat bahwa ini tidak terjangkau apalagi di negara-negara LMIC low middle income countries. Kalau kita bicara negara maju saja tidak mampu untuk memakai co-testing sebagai alat screening nasional mereka ya. Maka memang jelas
jelas co-testing atau combine testing yaitu sitologi dengan HPV ini adalah memang lebih paling sensitif namun yang paling ekspensif, paling mahal ya. Nah, ini tadi disampaikan Dr. Ali Budi, Dr. Made bahwa kita tidak menyerah ya, apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan evidence. Namun di sini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Ini studi di tahun 2019 artikel sudah publikasi bahwa kita bisa lihat sunspect dari pap smear dibandingkan IVA yang relatif jauh secara cost, ternyata memang sensitivitas VIA itu lebih tinggi, sangatlah jauh lebih tinggi dibandingkan pap smear yang akhirnya memiliki angka negatif palsu yang luar biasa tinggi yaitu 61%. Dan ini tentu menjadi feedback bagi kita bahwa kita tidak bergerak untuk menjadikan pap smear sebagai screening nasional, namun IVA plus HPV yang relatif tidak menambah biaya untuk HPV-nya ya. Nah, ini adalah beberapa kajian juga yang menyatakan bahwa bahkan dibandingkan kolposkopi IVA itu lebih baik dibandingkan kolposkopi sekalipun. Nah, ini adalah guideline yang kita akan ajukan dan ini juga sudah diseminasi di bulan Oktober yang lalu bahwa ini kita memiliki algoritma tersendiri dibandingkan SCP yang memiliki 4 kali revisi ya. Jadi ini adalah co-testing yang kita ajukan pada guideline internasional kita bahwa kita memakai co-testing HPV high risk dengan IVA dibandingkan dengan yang co-testing yang biayanya jauh lebih mahal. Nah, ini nanti menjadi diskusi yang hangat kenapa kita menjadikan HPV sebagai screening primer di Indonesia dikarenakan memang akurasinya sangat tinggi dan kita akan menekan biaya yang tidak sama dengan HPV yang selama ini secara service kita lakukan di private ya. Dan ini adalah juga algoritma kita yang kita susun sendiri bahwa kita tidak menggunakan kolposkopi tapi kita menggunakan 2 IVA yaitu yang memang secara studi kita sudah bandingkan comparable dengan kolposkopi. Jadi teman-teman sejawat yang memang tidak memiliki sarana kolposkopi bahkan juga mungkin tidak memiliki kompetensi dan merasa tidak confident menggunakan kolposkopi, maka kita sebenarnya memiliki mini kolposkopi di pocket kita masing-masing ya. Jadi betul-betul dengan resolusi dan magnifikasi yang sangat baik begitu ya. Jadi ini adalah beberapa usulan kita sebagai organisasi profesi Dr. Ali Budi sejak Desember 2020 kepada Kementerian Kesehatan dan ini adalah tim panel ahli kita yaitu Dr. Ali Budi dari Bandung, Dr. Pramana dari Surabaya dan Dr. Adina Jogja dan saya sendiri dari Jakarta ya. Jadi ini adalah beberapa suasana audiensi dan ini yang kita akan sampaikan bahwa teman-teman mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi studi HT-nya sudah selesai. Jadi bahwa HPV DNA ini akan menjadi suatu screening nasional ya untuk perempuan Indonesia yang memang kita memiliki target kurang lebih 40 juta perempuan Indonesia yang akan screening tiap 5 tahun dan itu kita akan jadikan co-testing dengan IVA dilanjutkan dengan TCA di mana TCA itu adalah tindak lanjut di mana krioterapi memiliki keterbatasan. Jadi rasanya ini adalah inisiasi saja bahwa pada sesi topik sore hari ini adalah bagaimana kita bisa mempertajam screening kanker serviks kita dengan biaya yang lebih rendah ya dibandingkan dengan kalau kita memiliki IVA per tahun atau per 3 tahun, tentu ini akan menjadi lebih jarang lagi dan akan menekan biaya ya. Jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk mengajukan pertanyaan untuk diskusi nanti. Terima kasih Dr. Ali Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasanya paparan yang cukup lengkap ada sore hari ini ya. Dan ada juga yang sudah mulai terpancing untuk kita diskusi sore hari ini, Dr. Tovan, Dr. Made. Pertama adalah tentang mohon izin bertanya dokter, sayang disebutkan anonim, coba langsung aja ya. Kita sama-sama belajar ya. Bila HPV tesnya positif, apa boleh divaksin? Itu pertanyaan yang sering sekali ya muncul ya. Gimana Dr. Made atau Dr. Tovan, kami persilakan kita diskusi tentang vaksin dan HPV tes ini. Apakah sekalian aja, apakah setiap kali vaksin harus di HPV dulu atau harus dites dulu ya? Silakan, Dr. Tovan. Ya, Dr. Made dulu apa Dr. saya? Made, Dr. Made, silakan, Dr. Made. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Tovan. Jadi, vaksin yang kita miliki sekarang adalah prevention vaksin, bukan therapeutic vaksin, Dok. Sehingga bila kita temukan HPV positif, yang penting adalah apakah ada perubahan pada serviks. Sehingga kalau kita lakukan pemeriksaan, serviksnya normal, dilakukan dengan pemeriksaan sitologi atau IVA, tidak masalah HPV-nya positif karena kita tidak menterapi dengan vaksin. Jadi karena seperti kita ketahui virus HPV ini self-limiting. Bila kita mempunyai imunitas yang baik, dalam 6-12 bulan itu dia akan tereliminasi sendiri. Sehingga vaksin yang kita berikan adalah untuk mencegah infeksi berikutnya. Jadi boleh Dok diberikan vaksin. Terima kasih Dok.
Ya, baik. Dr. Tovan menambahkan, kami silakan. Ya, ya menarik sekali. Terima kasih Dr. Ali Budi, Dr. Made. Izinkan saya memang ini adalah hal-hal yang memang di gray area ya. Jadi ini juga menjadi pendiskusian yang hangat di saat kita melakukan beberapa kongres-kongres internasional. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali seorang ahli dari UK itu Margaret Stanley ya. Beliau betul-betul virologis HPV. Memang pada kondisi pasien dengan HPV tes positif artinya status HPV-nya positif, apalagi yang high risk tipe 16 dan 18, memang sebaiknya tidak diberikan vaksin dulu ya. Ya betul sekali tadi disampaikan Dr. Made bahwa ini ada prophylactic vaksin, jadi bukan terapeutik vaksin, di mana ini adalah vaksin pencegahan. Namun kita harus berhati-hati sekali karena kalau kita memberikan vaksin pada HPV status yang misalkan HPV 16, 18, di mana kita tidak punya evidence ketika pasien tersebut ada clearance, ketika sampai pada pasien misalkan terjadi memang pasien itu ternyata cervical cancer suatu saat, maka vaksin akan menjadi masalah di isu etiko-mediko legal, itu yang kita harus jaga ya. Jadi memang dalam kondisi seperti ini sebenarnya tidak ada ketergesaan dalam memberikan vaksin. Jadi memang jalan tengahnya waktu itu kita setelah diskusi yang cukup seru ya, pro dan kontra. Jadi memang kita tunggu sampai clearance ya. Kalau clearance HPV itu high risk itu memang memiliki waktu lebih panjang untuk menjadi suatu clearance di mana dia memiliki 2 kali lipat ya waktunya, apalagi yang HPV terutama 16 dan 18 dikatakan clearance rate di tahun pertama itu adalah 77%. Jadi artinya 23% masih persisten itu nggak apa-apa dalam 1 tahun pertama. Dalam 2 tahun kedua, jadi dalam 2 tahun pertama itu adalah 91%, artinya 9% masih persisten. Betul, tadi yang tergesa-gesa melakukan pemeriksaan ulang HPV, jadi minimal itu sebenarnya 12 bulan ya. Kalau kita melihat studi yang ada di Cina, terutama itu median time-nya adalah 11 bulan. Jadi artinya kalau 6 bulan masih HPV persisten nggak apa-apa. Jadi kita menganggap memang persistensi waktu di mana kita nyatakan HPV itu persisten atau sudah clearance itu memang kontroversi, apakah 6 bulan, 12 bulan, tapi jelas dikatakan bahwa 12 bulan. Jadi teman-teman jangan terburu-buru karena ini memberikan psychological effect kepada pasien di mana kalau 6 bulan masih persisten. Jadi intinya boleh kita lakukan pemberian vaksin setelah sebaiknya clearance ya. Apapun ya, misalkan HPV 31, 45, 39 itu kan high risk semua, mendingan kita berikan imunitas yang baik, nutrisi yang baik, vitamin antioksidan. Jadi tidak diberikan antiviral tentunya. Jadi jalan tengahnya seperti itu Dr. Ali Budi. Ya, betul. Saya kira juga sepakat saya kalau memang setiap kali kita mau vaksin HPV itu sebaiknya dilihat ya. Tentu pada orang-orang yang sudah mempunyai kontak seksual aktif ya. Kalau kita memberikan vaksin pada non-seksual, artinya pada anak-anak, ya tentu tidak diperlukan lagi lah pemeriksaan itu ya, langsung diberikan. Memang pada beberapa guideline sekarang sudah dikatakan bahwa pemberian vaksin tidak diperlukan lagi untuk melakukan tes HPV ya. Tetapi kita insidensi kanker serviks itu tinggi loh ya, jangan lupa insidensinya cukup tinggi di Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai nanti vaksin dijadikan biang keladi, gara-gara divaksin nih nanti kanker serviks kambing hitam, maaf ya. Jadi kambing hitam nih. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan screening terlebih dahulu. Apakah dia menggunakan IVA atau dengan pap smear, apalagi kalau dengan sudah punya tes HPV, tentu akan lebih baik. Intinya dilakukan screening dulu ya Dr. Ali Budi ya. Saya kira sepakat saya untuk itu ya. Baik, ada lagi yang bertanya tentang, selamat sore dokter, terima kasih paparannya ya. Apa perbedaan antara screening dan triase? Ini Dr. Tovan nanti yang jawab ya. Kemudian yang kedua, bila ada rujukan high grade SIL, kemudian dilakukan DUVIA, tidak ditemukan lesi, bolehkah langsung kita treat tanpa periksa tes DNA HPV dulu? Ayo, menarik ini, silakan Dr. Tovan. Screening dan triase dulu, silakan. Lagi ujian S3 kayaknya Dr. Ali Budi. Ini mantap ini pertanyaannya ya. Ya walaupun kambing di Bandung kayak kambing putih ya Dr. Ali Budi, jangan ada kambing hitam. Ya baik, ini baik sekali pertanyaannya, ini kalau dibilang juara nih pertanyaannya ya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi adalah apa bedanya screening dan triase ya. Jadi memang kalau kita bicara konsep ya, mudah-mudahan di sini kita memang kalau kita terjun di di masyarakat, kita selalu bicaranya adalah deteksi dini ya, early detection ya. Jadi supaya pasti screening pada bingung ya, namanya screening itu nggak jelas gitu ya. Tapi memang kalau bahasa WHO itu semuanya adalah early detection ya. Deteksi dini itu terdiri dari 2, yaitu screening dan diagnosis dini. Ya bedakan ya. Jadi deteksi dini itu terdiri dari screening dan early diagnosis ya.
Jadi apa itu maksudnya screening? Kita tahu kalau pada screening itu bicara kita pada general population, pada populasi umum di mana tidak ada symptom and sign, tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, betul-betul jelas-jelas dia memang biasa lah ya, populasi biasa gitu ya, kita terjun itu yang namanya screening ya. Sedangkan kalau early diagnosis kita bicara pada pasien-pasien yang memang misalkan ada simptom, misalkan keputihan berulang, atau misalkan maaf ya kita terjun pada populasi yang very high risk, misalkan pada lokalisasi, atau misalkan maaf ya yang memang dia memiliki resiko, itu kita bicara early diagnosis. Nah itu adalah pada the first place ya, pada lini pertama. Nah, apa bedanya dengan triase? Tadi mungkin ini teman sejawat menanyakan ini pernah melihat algoritma dari WHO ya. Ketika kita mendapatkan HPV positif, triasenya adalah IVA. Nah itu dia. Triase itu adalah tindak lanjut dari satu screening awal ya. Jadi misalkan HPV apakah kita mau lanjut terapi atau tidak gitu. Ternyata kita bisa lihat bahwa luar biasa IVA, artinya pada kondisi HPV yang positif sekalipun kita harus melihat lesi. Ya, kita melihat lesi gimana? Boleh IVA, boleh villi ya. Jadi Schiller test itu kita melihat adanya area yang positif, maka itu memang harus kita lakukan biopsi targeted biopsi atau misalkan dengan regardless lah device-nya apa mau dilakukan eksisi dengan laser kah atau dengan lens atau electrocautery atau misalkan memang misalkan punyanya krioterapi atau misalkan cuma TCA saja. Jadi jelas ya triase itu adalah lanjutan dari temuan screening abnormal gitu ya. Nah, sekarang kita terinspirasi kenapa IVA tidak dilakukan sejak awal saja gitu. Beberapa data yang mungkin saya nggak bisa presentasikan di sini ya karena memang waktunya terbatas. Jadi ternyata sekalipun co-testing ya kita juga mempertanyakan HPV test yang kita lakukan itu apakah valid atau tidak. Tapi ternyata di lapangan kita mendapatkan beberapa co-testing yang misalkan dia LBC sekalipun ternyata cuma askus kita tahu bisa terjadi pada proses inflamasi infeksi biasa gitu ya dengan HPV DNA-nya not detected ya ternyata IVA-nya positif kita lakukan terapi eksisi ternyata histopatologinya confirm suatu high grade. Nah itu dia. Maka itu menjadi inspirasi kita ketika kita mendapatkan pasien di awal misalkan HPV sudah menjadi primary screening kita maka IVA sekaligus dikerjakan. Tentu yang kita kerjakan HPV dulu ya bukan IVA dulu karena kalau IVA kita sudah berikan asam asetat segala macam, HPV sudah tidak bisa kita kerjakan. Itu mungkin itu penjelasan yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bila ada rujukan HISIL, kemudian dilakukan DOIVA, tidak ditemukan lesi. Nah ini menarik ya. Jadi kalau HISIL ini kan memang temuan dari sitologi ya, pap smear misalkan. Kemudian kita lakukan DOIVA ternyata tidak ditemukan lesi. Nah hati-hati. Apakah pasien tersebut memang pernah riwayat surgery ya. Jadi misalkan operasi pada serviks, misalkan serviksnya jadi masuk ke dalam atau bahkan pada pasien-pasien pasca menopausal ya. Jadi memang jelas ini superiority dari pap smear atau sitologi adalah pada kondisi SSK tidak tampak yaitu pada pasca menopausal atau misalkan riwayat berulang operasi serviks, misalkan dia udah berulang kali LEDS atau LIP ya, ternyata dia jadi masuk ke dalam, jadi anatominya sudah berubah, itu bisa. Jadi kalau pada kondisi ini kita memang sudah menawarkan di algoritma kita, kalau lesinya tidak tampak, baiknya memang kita mengetahui HPV statusnya bagus sekali ya. Kalau misalkan HPV-nya high risk, memang terutama 16 dan 18 itu memang kita pada tempatnya melakukan eksplorasi terhadap kanalis cervicalis bisa dengan endocervical curettage atau misalkan dengan konisasi ya. Jadi untuk menyingkirkan mengeksklusi adanya abnormalitas pada kanalis cervicalis yang sering kali kalau misalkan kita temukan HPV 18 tuh hati-hati. Lesinya sering kali tidak terlihat dan itu justru pada glandular ya. Jadi pada endocervix itu sering kali kecolongan kita. Jadi intinya kalau ada dana kita lakukan DNA HPV test ya. Kalau misalkan positif high risk itu jelas kita lakukan tadi kalau memang ada fasilitas dan lain sebagainya dengan HPV positif 18 terutama dengan HISIL sitologi kita lebih baik melakukan konisasi ya atau misalkan LEDS yang dalam ya itu bisa dilakukan ambulatori atau di poli ya. Jadi mungkin itu jawaban dari saya bisa saja kalau HISIL jarang sih false negatif jadi artinya HISIL itu salah gitu ya. Jadi kita jelas ini mungkin DOIVA-nya masuk ke dalam di mana SSK-nya masuk ke dalam kanalis cervicalis yang tidak terlihat. Mungkin itu penjelasannya Dr. Ali. Ya, baik. Terima kasih Dr. Tovan. Lengkap saya kira ya. Dr. Madi, silakan menambahkan. Terima kasih Dok. Jadi Dr. Tovan sudah sangat menjelaskan. Saya cuma menekankan itu tadi betul. Kita sering saat melakukan IVA itu tidak melihat SSK dengan baik, terutama pada wanita-wanita yang sudah menjelang menopause Dok. Sehingga dari awal kita sudah sampaikan, termasuk ke bidan-bidan yang kita latih juga, jangan ragu-ragu, itu dirujuk saja untuk dilakukan pap smear. Itu aja Dok tambahannya, terima kasih Dok.
Ya, baik, terima kasih. Tadi tentang screening bedanya sama triase beda. Ya, memang tadi sudah dikatakan screening itu konsepnya program, ya kan? Betul ya, Dr. Tuan ya. Screening itu program. Iya, Jadi adalah iya. populasi at risk ya yang menjadi target. Kemudian dia punya alat ukur ya, alat tesnya yang akurat ya. Kemudian dia dirancang secara lebih baik ya. Sasarannya usia antara 30 atau 20 sampai 55 tahun. Kemudian itu populasi at risk-nya. Kemudian targetnya 70% dari populasi at risk. Nah, itu adalah screening. Nah, yang digunakan adalah IVA atau pap smear atau dengan HPV DNA. Nah, ini yang tantangan ke depan ini HPV DNA. Targetnya kan 70% dari populasi at risk kita akan terscreening dengan HPV DNA ataupun ditambah dengan IVA. Nah, IVA itu bisa juga jadi triase, termasuk kolposkopi itu bisa jadi triase. Triase itu adalah teknik untuk lebih menguatkan hasil dari screening. Ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita ada triasenya, ya, supaya kita yakin bahwa nilai diagnostik dari hasil screening tadi menjadi lebih tajam lagi. Kemudian tadi kalau high grade seal kemudian hasil IVA-nya negatif ya. IVA dikonsulkan dengan DuIVA ya, teledovia gitu ya. Hasilnya ternyata negatif juga. Tadi betul kata Dr. Rovan, setuju bahwa jangan lupa kemungkinan adanya endometric type yang tidak kelihatan dengan IVA. Ya. Kita melakukan ECC atau endocervical kuretase. Saya kira cukup. Kemudian kita ada pertanyaan dari Dr. Gatot ini. Wah, ini siap-siap ini Dr. Ini berat, ini berat. Ada ujian ini. Ini kayaknya ujian nih. Dr. Gatot ngetes ini. Dr. Tuan, bisa menjelaskan kenapa IVA lebih sensitif dari kolposkopi? Karena salah satu pembacaan kolposkopi diberikan asam cuka juga. Apakah algoritma IVA pap smear tidak perlu dilakukan kolposkopi lagi? Ya, silakan Dr. Taufan. Karena ini salah satu risetnya. Nah, ini saya apresiasi pada guru kita, Prof. Lela ya, yang selalu bilang cukup IVA kolposkopi juga dengan hasil yang cukup baik juga gitu ya. Silakan Dr. Taufan. Iya, ini memang kayaknya ujian disertasi ini. Terima kasih Dr. Gatot pertanyaannya. Jadi memang di sini pertanyaannya mengapa ya IVA itu lebih sensitif dibandingkan kolposkopi. Sebenarnya kalau bicara lebih sensitif tadi kalau kita bicara alat screening memang yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Namun jangan lupa kalau kita bicara alat screening artinya itu adalah yang paling low cost ya. Jadi karena kita bicara populasi besar gitu ya. Jelas kalau kolposkopi nggak bisa dijadikan alat screening karena biaya besar. Nah, kalau dikatakan lebih sensitif sebenarnya tidak lebih sensitif tapi comparable. Comparable itu artinya setara ya Dr. Gatot, dan itu sudah ada riset dari peserta didik kami PPDS yang dibimbing oleh Prof. Laila gitu ya. Jadi DuIVA dibandingkan dengan kolposkopi ternyata comparable gitu. Kualitas gambarnya, kemudian hasilnya, kemudian kalau ketika didapatkan hasil yang positif ternyata confirm dengan histologinya seperti apa juga ternyata jelas comparable, setara hasilnya. Nah, kalau dibandingkan dengan tadi tuh kepraktisan, kalau low cost, kemudian administrasi, kesediaan fasilitas, jelas DuIVA lebih superior ya. Dan itu alhamdulillah berbangga sekali kita bahwa DuIVA itu sudah menjadi highlight dari WHO, tentu atas betul-betul inisiatif dari Prof. Laila dan kelompok kita semua, dan masuk sebagai salah satu strategi di Indonesia untuk meningkatkan cakupan screening instead of kolposkopi. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kolposkopi tidak dimasukkan dalam algoritma kita. Kolposkopi dimasukkan Dr. Gatot, tapi dalam garis miring. Jadi memang sebenarnya prinsipnya kan kita kalau melihat SCCP ya, jadi algoritma dari SCCP itu dari 2002 sampai 2019 itu hampir sama, semuanya abnormalitas itu ujung-ujungnya kolposkopi. Ya sebenarnya intinya adalah magnifikasi untuk melihat lesi ya, jadi pembesaran dan sebenarnya dengan prinsip pembesaran dengan device apapun itu kita bisa manfaatkan, walaupun kita tahu superioritas dari kolposkopi itu kan filter hijau untuk melihat atypical vessels. Tapi pada kenyataan di praktek di lapangan kita merasa itu tidak banyak memberikan signifikansi klinis. Jadi sebenarnya lesinya aja kita potong, jelas itu kita lihat margin bebas lesi, ya sudah, that's it, selesai gitu ya. Jadi itu penjelasannya Dr. Gatot, karena waktunya terbatas saya rasa demikian penjelasannya. Kemudian
Ya, nuhun Dr. Gatot. Jadi dengan juga betul. Jadi memang dengan lesi visualisasi. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan IFA yang positif, biasakan kita lanjut dengan tindak lanjut. Tindak lanjut itu untuk melihat seberapa jauh kita akan melakukan terapi, bisa dengan misalkan Lugol yang bisa lebih jelas, warnanya kuning mustard seperti itu, mau dipakai krioterapi atau mau dipakai misalkan eksisi itu lebih ideal. Tentu tergantung fasilitas dan kompetensi dari pelaksana di lapangan. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Dr. Tovan. Intinya bahwa kita tidak menyingkirkan kolposkopi. Ya, masih ada tempatnya kolposkopi. Ya. Tapi di negara kita low budgeting, ya istilah Dr. Tovan low budget, ya. Jadi kita low tetap resource. Low resource. Low resource. Malu kita bilang low budget. Low resource lah. Jadi kita masih menggunakan ya tidak guideline kita, co-testing, HPV plus IFA, ya, semuanya. Kemudian semuanya masih kita gunakan. Ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan, Dr. Made mungkin ada nambahkan atau langsung kita pertanyaan kedua untuk Dr. Made ya, waktunya katanya. Saya kira sudah cukup lembaga. Ini pertanyaan dokter, bagaimana perbandingan pemeriksaan IFA dilanjutkan dengan HPV dibandingkan dengan pemeriksaan HPV high risk dahulu, baru dilanjutkan dengan IFA? Itu pertanyaan pertama. Jika didapatkan HPV risk-nya positif, tapi IFA-nya negatif, bagaimana tata laksananya? Apa ada pengobatan spesifik atau cukup dengan memperbaiki imunitas? Baik, silakan Dr. Made. Iya, baik dok. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita kembali pada algoritmanya dok ya. Kalau mana yang dipakai lebih dahulu, ya. Ada yang memakai seperti tadi kita topik hari ini kan HPV sebagai primary test. Jadi kalau kita mengerjakan HPV DNA test, kemudian hasilnya positif, kita ikuti algoritmanya. Salah satu, kalau kita mengerjakan dengan IFA sebagai susulan, itu berarti untuk menguatkan sebagai co-testing, untuk mendapatkan sensitivitas dan spesifitas yang lebih tajam. Jadi tidak ada salahnya juga dok kita kerjakan berdua, berurutan seperti itu tadi. Tentu hasilnya akan lebih baik dibandingkan HPV tes DNA sendiri. Itu dok mungkin jawaban dari saya dok. Iya, mudah-mudahan lebih paham lagi bagaimana tes HPV itu dilakukan, bagaimana tes IFA itu dilakukan ya, akan lebih mudah sebetulnya. Apakah memang perlu kalau kita melakukan IFA kemudian HPV tes ya? Kan sayang ya gitu ya, udah di IFA HPV tes. Atau kalau pap smear is okay ya karena bisa satu sekaligus kok testing ya. Tetapi high risk kan tadi high cost kan ya dengan HPV dengan pap smear tadi ya dengan co-testingnya. Nah, silakan Dr. Tovan menambahkan. Ya, jadi ini seringkali terus terang saya juga mengikuti arahan dari Prof. Andriono, guru kita semua ya, sebagai ketua HOGI sebelumnya juga, bahwa sering-seringlah untuk melakukan pemeriksaan serviks ya dengan alat yang ada IFA ya. Kalau pasien nggak punya dana, misalkan dia memang datang misalkan karena keputihan ya, IFA-in saja gitu. Jadi IFA itu seperti teh botol, dimanapun, kapanpun boleh ya. Jadi teman-teman jangan salah bahwa pap smear HPV jelas itu fresh from the oven. Jadi kita akan mengambil sel eksfoliatif ya, sitologi eksfoliatif atau HPV di situ sehingga syaratnya jelas tidak boleh menstruasi, tidak boleh melakukan hubungan seksual dan juga tidak melakukan irigasi vagina. Tapi kalau IFA itu boleh kapanpun, dimanapun, habis hubungan juga boleh gitu ya. Tapi tadi disampaikan kenapa harus ditunda gitu. Kalau misalkan pasien, dok saya mau melakukan screening, kalau saya mohon maaf ya, sampai saat ini saya melihat pasien itu melingin, yang lebih akurat saya lakukan HPV saja. Kemudian saya setelah mengambil spesimen HPV itu saya lakukan IFA. Saya catat di situ IFA-nya misalkan negatif, HPV-nya gimana gitu. Jadi saya tidak melakukan co-testing seperti sitologi dan seringkali tertangkap. Ternyata HPV-nya not detected misalkan atau yang high risk biasa ya, kemudian IFA grade di arah dalam gitu ya. Jadi memang itu menariknya kita dapatkan hasil yang dari dua modalitas screening begitu ya. Jadi buat apa kita tunda, mendingan pada saat one service sekaligus ya. Mungkin itu tambahannya Dr. Ali. Ya kalau oke, itu terkait sama pemeriksaan tadi kan anjuran Dr. Tovan kan HPV dulu aja, baru pap smear, baru IFA maksudnya. Ya, HPV dulu kan lebih mudah ya karena kalau misalnya kita IFA kan ya bukan tidak boleh, tetapi rasanya udah ketahuan nanti ada lesinya. Kalau HPV dulu, kemudian IPA rasanya lebih reasonable ya. Ini kalau misalnya yang HPV high risk positif,
Irisnya positif, Dr. Tovan. Kemudian IVA negatif. Tata laksananya bagaimana? Rasanya Ya, tadi sudah terjawab juga ya pada sudah tadi ya. terjawab rasanya. Ya. Ya, tapi memang Ya. ingat bahwa kalau HPV itu baiknya jangan diganggu-ganggu ya. Jadi kalau misalkan kalau IVA kan kita misalkan banyak lendir atau apa itu kita cuci nggak apa-apa, kita irigasi ya. Karena prinsip dasarnya adalah permeabilitas sel. Jadi bukan masalah kita spesimen yang ada di situ. Jadi kalau misalkan kita mengambil HPV dulu, kita dapatkan spesimen sebanyak mungkin. Setelah itu kita lakukan IVA, kita bersihkan saja nggak apa-apa. Jadi jangan sebaliknya. Jadi itu mengurangi validitas atau adekuasi dari spesimen gitu ya. Ya, tentang yang tadi Dr. Ali HPV positif tidak ada lesi ya, itu ya. IVA-nya Iya, itu ada di negatif. algoritma. Tadi Iya, di algoritma sudah disebutkan ada tadi di algoritma ya. Salah satunya adalah ECC ya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini masih ada banyak pertanyaan ini ya. Selamat sore dokter, izin bertanya. Tadi sudah dipaparkan program nasional screening dengan menggunakan IVA dan HPV DNA. Dikatakan dapat diobati dengan TCA. Bagaimana prosedur TCA? Apabila di daerah juga tidak terdapat TCA, apakah ada alternatif lain? Silakan Dr. Made. Baik, terima kasih dok. Kalau TCA terus terang saya kurang berpengalaman ya, karena kami 2013 itu melakukan program See and Treat di NTB dengan dukungan dari Female Cancer Foundation Belanda. Kemudian baru-baru ini kami juga dapat bantuan dari Rotary, kami kerjakan di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, dok. Dan untuk treatmentnya, awalnya kami waktu itu masih dibantu oleh Prof. Laila dan Dr. Gatot, kami menggunakan cryoterapi, cryo device, dok. Kenyataannya masalahnya banyak di daerah, suplai gasnya itu adalah masalah buat kami. Sehingga dalam perjalanannya kami mencoba, waktu itu TCA belum populer, Dr. Tovan, jadi kami menggunakan koagulator, WISAP. Cold coagulation ya. Coagulation, brandnya namanya WISAP. Dan kami sudah mendistribusikan lebih dari 8 unit cold coagulator di seluruh NTB. Dan hasilnya berdasarkan yang saya kerjakan dan saya evaluasi, Dr. Tovannya, itu cukup baik juga. Jadi awalnya itu device-nya sekitar 30, sekarang jadi hampir 40 juta sekarang. Iya dok, jadi mungkin karena permintaan mulai banyak, jadi semakin tinggi juga. Naik. Jadi kami di NTB sendiri, kami sudah melatih lebih dari 300 bidan dan dokter untuk program See and Treat ini, dan sampai sekarang masih berjalan. Kendalanya sekarang setelah selesai program, sustainability-nya dokter. Jadi dulu kami berharap memang nanti mungkin ini bisa diambil alih oleh BPJS sebagai kapitasi atau bagaimana, sehingga ada semangat untuk teman-teman bidan dan dokter mengerjakan. Kalau TCA mungkin Dr. Tovan lebih berpengalaman. Kalau kami di NTB lebih banyak mengerjakan dengan cold coagulator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Made. Malah keren itu malah lebih keren. Justru TCA nanti diharapkan itu bisa digunakan untuk primary treatment di lapangan ya, karena murah dan kemudian harusnya mudah ya gitu ya. Dr. Tovan silakan. Bagaimana TCA dilakukan? Ya, ini kembali lagi nih Dr. Ali, Dr. Made, kembali lagi pada low resource setting ya. Kita nggak usah ngaku-ngaku sebagai middle up income countries ya, walaupun World Bank tahun Juli 2020 menyatakan Indonesia sudah pada middle up income countries, tapi kenyataannya tidak ya. Betul sekali apa yang disampaikan Dr. Made tadi, bahwa kenapa sih kita terinspirasi TCA, trichloroacetic acid ya. Jadi itu adalah zat kimia jelas ya, dia berbentuk kristal, kemudian kita larutkan dalam konsentrasi tinggi ya. Jadi itu untuk menjawab keterbatasan krioterapi. Ini kan betapa benar-benar terlalunya Indonesia ini. Krioterapi itu sebenarnya sudah pada low resource ya, di Afrika, negara-negara terbelakang itu sudah sukses dengan menggunakan krioterapi. Tapi ternyata kenyataan kita adalah cakupan krioterapi di Indonesia hanya sekitar 66,24%. Artinya hampir 35% yang kita sudah kejar-kejar screening, udah dapat abnormalitas, ternyata hampir 30%-nya loss. Dan itu artinya bisa progresi menuju invasive cancer ya. Jadi kita berpikir keras, kenapa ini terjadi? Memang betul, salah satunya adalah ketersediaan gas yang tidak bisa diangkut dengan transportasi udara, Dr. Made. Jadi memang harus antar pulau ya, kita tahu lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, 34 provinsi, sulit sekali. Bahkan pada kondisi
kondisi yang tersedia gas ternyata kompetensinya juga nggak ada. Dokter umumnya ternyata migrasi atau mutasi ke daerah lain atau menjadi PPDS. Jadi akhirnya bidan secara payung hukum tidak memiliki kompetensi dalam arti krioterapi, dan ini kita kejar untuk kurikulum Akademi Bidan bahwa kurikulum untuk krioterapi harus diberikan di Indonesia karena memang jelas guideline WHO sejak 2013 bahkan nurse itu bisa diberikan kompetensi kewenangan klinis untuk melakukan krioterapi asal kuncinya adalah well trained ya, jadi terlatih dengan baik ya. Nah, sesungguhnya TCA itu apa sih? TCA itu bukan barang baru sebenarnya ya, itu sudah digunakan oleh teman-teman kita dari dermatologis ya, terutama adalah kosmetik ya, jadi untuk peeling ya teman-teman sejawat, tapi dengan konsentrasi rendah, jangan tinggi nanti hancur mukanya. Jadi konsentrasi rendah. Nah, untuk lesi prekancer memang konsentrasinya tinggi. Dikatakan konsentrasi tinggi TCA itu ada di atas 50%. Ya, dari beberapa studi, dan tidak hanya studi di negara berkembang, saya rasa ada negara maju termasuk di Swedia juga sudah dilakukan, itu adalah yang paling ideal di atas 70% dan dikatakan yang paling baik adalah 85%. Dan kita sudah memiliki studi sendiri memang dengan 36 kali 2, 72 sampel, yang satu dilakukan krioterapi, yang satu dilakukan TCA. Jadi 72 sampel ini luar biasa dapatnya ya, karena di populasi itu IFA positif itu hanya 2-5%. Jadi kebayang 72 orang itu dapatnya dari ribuan orang gitu ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami di Jakarta sendiri ternyata comparable hasilnya, dan remisi dari HPV itu bisa tercapai dengan TCA. Memang prinsip dasar terapi TCA ini adalah non surgical jelas ya, jadi ablatif ya, jadi memberikan efek denaturasi protein di mana tingkat kedalaman penetrasi dari TCA itu ternyata lebih dari 2 kali lipat ketebalan seluruh mukosa dari epitel squamosa, epitel gap yang berlapis, dan itu sudah dilakukan penelitian dari kami sendiri dari training yang baru lulus kemarin dari Dr. Doli juga ya, itu dari Padang di bawah bimbingannya Prof. Laila. Jadi memang itu mudah-mudahan sudah submit dan sudah accepted, tinggal menunggu publikasinya. Jadi intinya TCA ini adalah bukan first line jelas ya. Jadi pada kondisi keterbatasan tidak ada, yang paling ideal jelas surgical. Jadi artinya eksisi, kita potong, kita lihat ada lesi bebas margin atau tidak ya. Kemudian kita lihat bagaimana histopatologinya. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak punya itu ya krioterapi atau TCA comparable, dan itu sebenarnya sudah mau dijadikan uji coba nasional di 34 provinsi. Namun ternyata karena kita sudah masuk dalam studi HTA, maka kita akan menunggu studi HTA dulu, baru kita jadikan uji coba nasional selama sebanyak 34 provinsi tadi. Jadi intinya itu sangat menjanjikan dan banyak kelebihan TCA dibandingkan krioterapi. Dari segi biaya, krioterapi membutuhkan biaya sekitar 150.000 per orang, sedangkan TCA hanya sekitar 35.000 sampai 50.000 saja. Dan masa wound healingnya ternyata lebih singkat pada TCA, di mana abstinensi ya pada saat pasca treatment krioterapi itu membutuhkan kira-kira 4-6 minggu pasien tidak boleh melakukan hubungan seksual, sedangkan pada TCA ternyata itu luar biasa, bisa hanya 7-14 hari saja. Jadi 1-2 minggu pasien kalau nutrisinya baik, wound healingnya baik, tidak ada infeksi sekunder, itu bisa dalam waktu 2 minggu bisa melakukan hubungan seksual gitu ya. Warnanya putih, sama-sama putih, tapi kalau pada krioterapi bentuknya jadi bola es ya, hasilnya karena pembekuan krioterapi -20, -60 derajat, sedangkan pada TCA itu warna putihnya seperti putih-putih kental ya, jadi kayak berkerak seperti itu ya. Mungkin itu sedikit paparan dari saya. Baik, terima kasih Dr. Tovan. Memang TCA ke depan mudah-mudahan aja disetujui ya oleh Kementerian Kesehatan digunakan sebagai Insya Allah sih. terapi ya, karena sekarang sedang taraf di HTA Kementerian Kesehatan. Karena memang secara teknis menguntungkan, secara harga jauh menguntungkan lagi dibandingkan dengan cryo yang banyak keterbatasannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ini. Dan ini masih ada satu pertanyaan. Kita sampai jam 4.30 ya? Ya, Dok. Satu pertanyaan lagi ya, Mbak Nisa ya. Ini pertanyaan masih berduyun-duyun. Teralih moderatornya soalnya. Apabila terlebih dahulu dilakukan IFA, berapa lama baru bisa dilakukan pengambilan sampel untuk HPV DNA? Ada. Silakan Dr. Made. Baik, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Dr. Tovan ya tentang pengambilan sampel IFA dulu, kemudian HPV DNA. Karena kita ketahui kalau sudah dilakukan IFA, pasti terjadi perubahan di serviknya, sehingga kalau kita mengambil sampel HPV DNA tentunya pada waktu yang bersamaan jelas memberikan hasil yang kurang baik tentunya, Dok. Jadi kalau dibalik
HPV DNA dulu, kemudian baru IVA itu masih lebih memungkinkan. Mengenai berapa lamanya sebenarnya saya sendiri tidak punya patokan, Dok, ya, karena kita tahu setelah diberikan asam asetat itu akan terjadi perubahan tingkat sel, ada osmolaritas berubah, lisis dari sel dan lain-lain, sehingga kapan dia recover untuk layak dilakukan HPV DNA lagi itu terus terang saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya seperti itu, Dok. Alangkah baiknya dibalik, pengambilan HPV DNA dulu baru pengambilan IVA. Mungkin itu, Dokter, dari saya. Ya baik, setuju ya. Itu memang yang lebih reasonable ya. Tadi beberapa alasan kenapa harus dilakukan HPV dulu baru IVA ya kalau memang mau dilakukan. Ini ada yang nyasar di ASI, boleh ya, Dr. Nisa ya. Satu pertanyaan lagi ya. Boleh, apakah boleh. infeksi HPV yang terjadi secara natural dapat menimbulkan kekebalan juga atau bagaimana? Terima kasih. Dr. Tovan, kami persilakan. Ini benar-benar ujian kayaknya. Ya, memang dulu konsepnya ini kan HPV itu virus yang paling licik ya. Dia tidak seperti viral yang lain gitu. Kalau misalkan kita dapat flu atau enggak COVID sekarang ya, bahkan demam tinggi ya. Virus itu biasanya kan memberikan hiperpereksia ya. Ya minimal flu-like syndrome ya, misalkan badan pegel-pegel atau misalkan demam ya mungkin agak tinggi gitu ya. Tapi pada HPV itu jadi seperti tidak ada apa-apa. Jadi dia memang tidak menginjus imunitas sistemik ya. Jadi artinya memang betul-betul virus yang sangat licik ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ketika kita mendapatkan HPV pada suatu ketika terus menjadi kebal, itu belum ada studinya sepertinya ya. Jadi memang kenapa pada pasien-pasien yang memiliki misalkan nih HPV, saya punya pasien ya yang luar biasa, mohon maaf ya, suaminya itu clubbing, katanya clubbing, saya tadinya nggak paham, jadi luar biasa multi partner seksual dengan PSK segala macam, itu bolak-balik 16, 18, 39, 16 lagi gitu ya. Jadi dia sudah beberapa kali dapat lagi gitu ya. Jadi mengapa ketika pasien sudah mendapatkan HPV kemudian terjadi clearance, kita pada tempatnya kita berikan vaksinasi ya. Jadi memang vaksinasi itu alhamdulillah walaupun disuntikan, jadi ingat teman-teman, jadi baiknya itu di deltoid betul-betul yang di muskular dalam, jadi sepanjang jarum suntik itu tenggelam semua gitu ya. Jadi dikatakan bahwa itu memiliki imunitas yang sangat setara jika dibandingkan dengan penyuntikan yang dengan imunitas yang ada di serviks begitu. Jadi tidak ada immunogenicity yang terbangkitkan karena infeksi HPV primer begitu ya, Dr. Ali. Ya. Ya, betul. Jadi karena memang lokasinya ya, dia kan tidak pernah terjadi viremia, dia hanya berada di sel basal dan parabasal, sehingga tidak cukup adekuat untuk menimbulkan imunitas. Terjadi imunitas tetapi tidak cukup adekuat untuk menimbulkan kekebalan ya. Baik, saya kira kita waktunya sudah mau habis, mohon maaf, dan ini ada beberapa pertanyaan mungkin nanti akan dijawab melalui chat ya, mohon silakan. Dan kesimpulan pada sore hari ini bahwa memang screening kanker serviks itu akan membawa dampak terhadap upaya penurunan insidensi, tetapi syaratnya adalah harus dilakukan secara well organized. Ya, kalau tidak dilakukan well organized tidak akan menurunkan insidensi kanker serviks. Dan HPV test memang merupakan modalitas yang cukup akurat ya untuk upaya deteksi dini kanker serviks, dan tantangan buat kita untuk menggunakannya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dengan inisiatif dari Pak Menteri Kementerian Kesehatan ya, Dr. Tovan ya, salah satu inisiator juga ya, untuk memanfaatkan sarana prasarana dari hasil laboratorium PCR yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita tinggal menambahkan reagennya dan kita bisa melakukan tes HPV yang merata seperti pada tes COVID-19 yang kebetulan juga bisa terlaksana dengan baik di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi, pencegahan primer tidak cukup, harus diiringi dengan pencegahan sekunder agar mempunyai perlindungan yang paripurna. Saya kira itu kita cukupkan diskusi pada sore hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua dalam menjalankan praktek sehari-hari dan menjadi amal ibadah kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan, terima kasih Dr. Made. Acara kami kembalikan ke Dr. Nisa. Dr. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali Budi. Baik, kepada peserta ASOGI, kami mohon untuk berkenan mengisi survei evaluasi dan masukan untuk acara ASOGI pada link yang telah kami share pada kolom chat.
Memang sangat menarik dan informatif sekali ya paparan yang disampaikan oleh para narasumber kita mengenai peran tes HPV sebagai metode screening primer pada kanker serviks. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Tovan, Dr. Made, dan Dr. Ali Budi Harsono. 1 jam sudah berlalu, semoga materi Asogi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Asogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk mengikuti Asogi seri ke-30 dengan tema interval screening kanker serviks pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Dr. Ali Budi, makasih Dr. Made. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ali Budi, terima kasih. Dr. Made.